Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru ketemu channel aku, salam kenal buat semuanya. Di video kali ini aku akan evaluasi budget April. Dan lanjut nanti aku juga akan buat rencana anggaran untuk bulan Mei 2024. Aku akan mulai cek kondisi dari setiap pos untuk budgeting April 2024. Ini rutinitas setiap akhir bulan dari bagian proses budgeting ya teman-teman. Untuk pos belanja mingguan masih dapat sisa dari minggu ketiga sebesar 30.000. Lanjut dari pos belanja bulanan dapat sisa 17.000. Dan dari budget pos gas dan galon masih dapat sisa 4.000 ya teman-teman. Alhamdulillah masih ada sisa dari 3 pos, sementara untuk pos lainnya udah kosong karena memang budgetnya ngepas banget. Dan kemarin juga dari dana tak terduga itu terpakai buat nambah budget dana lebaran. Lanjut aku catat dulu untuk budget terpakai. Sambil aku mau sapa-sapa dulu, apa kabar nih teman-teman, bunda-bunda. Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu bahagia, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya, amin. Aku juga mau berterima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel aku. Terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan yang berkali lipat. Dan juga mohon maaf lahir batin ya teman-teman jika ada salah kata atau hal yang tidak berkenan selama aku bikin video-video budgeting. Lanjut untuk sisa budget ini totalnya sebesar 51.000. Aku hitung dulu uangnya. Dan seperti biasa untuk sisa budget bulanan ini aku simpan dulu sebagai dana jaga-jaga. Dan nanti bisa juga untuk budget isi tabungan receh ya teman-teman. Untuk tabungan receh itu masih ada challenge 20.000. Tapi di bulan kemarin itu belum bisa keisi karena memang untuk budget sisa dan dari extra income kemarin masih harus terpakai untuk kebutuhan yang lebih penting. Semoga di bulan depan udah bisa rutin buat nabung lagi. Lanjut untuk pos dana servis, budgetnya sengaja nggak dipakai karena di bulan ini tuh waktunya bayar pajak kendaraan. Nanti tinggal ditambah dari budget bulan Mei ini ya teman-teman. Tadi dari dana kesehatan juga masih aman budgetnya, juga masih dapat sisa dari pos iuran sebesar 30.000. Untuk sisa dari pos kategori pengeluaran tetap, aku simpan ke binder saving ini. Tadi dari dana servis, budgetnya tuh masih utuh. Seharusnya ada persiapan ya untuk budget bayar pajak kendaraan, tapi karena memang dari budget dana servis yang ngepas banget dan di tiap bulannya tuh juga ada aja hal yang mengharuskan memakai dana servis ini. Jadi seringnya tuh nggak dapat sisa buat ditabung di budget sisa ini ya teman-teman. Jadi nanti aku siapkan aja dana yang terkumpul, untuk kekurangannya akan ditambah dari extra income Pak suami. Dan ini aku catat dulu untuk saldonya bertambah jadi 130.000. Kadang ngerasa agak bingung ya dengan income yang pas-pasan, banyak pengeluaran, apalagi di saat yang bersamaan. Akhirnya harus memakai dulu dari dana darurat. Tapi nggak apa-apa, disyukurin aja setiap prosesnya. Paling tidak dengan belajar budgeting ini, kita bisa mengatur dan mempersiapkan kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan kita ya teman-teman. Lanjut untuk pos kesehatan, budgetnya itu juga masih aman. Alhamdulillah nggak ada pengeluaran dari pos ini. Jadi ini aku tambahkan aja di pos sisa dana kesehatan. Dan untuk saldonya bertambah jadi 165.000. Aku akan hitung dulu uangnya. Dan jumlahnya ini sesuai catatan ya, ada sejumlah 165.000. Lanjut, aku akan simpan kembali uang dan catatannya ke dalam Ziploc. Untuk selanjutnya, sisa dari pos iuran tadi ada 30.000. Ini aku tambahkan ke pos sisa dana sosial. Untuk pos iuran selama puasa sampai lebaran ini rutinitasnya itu kan masih libur. Insya Allah akan mulai lagi di bulan Mei ini. Jadi kemarin itu budgetnya itu aku pakai buat nambah budget dana sosial. Lanjut ini aku tambah 30.000 dan aku mau hitung dulu
Untuk totalnya itu udah terkumpul 150.000 ya teman-teman. Ini aku simpan kembali uangnya. Dan untuk 3 pos yang tadi ada sisa udah disimpan sesuai posnya. Dan tandanya untuk evaluasi budget April udah selesai ya teman-teman. Karena pengeluaran budget udah tercatat dan sisa budget juga udah disimpan sesuai alokasinya masing-masing. Lanjut aku akan bikin rencana anggaran untuk bulan Mei 2024. Masih seperti sebelumnya, rutinitas berulang ini selalu aku lakukan sebagai ibu rumah tangga, belajar mengatur keuangan dari penghasilan tidak tetap. Meski penghasilan suami itu harian dari usaha dagang, tapi aku udah nyaman dengan metode budgeting bulanan. Selain dari penghasilan utama, ada extra income juga yang dikelola oleh Pak suami sendiri. Dari extra income itu, alhamdulillah bisa membantu beberapa pengeluaran seperti untuk budget buat orang tua, uang pegangan, dan kebutuhan yang mungkin tidak tercatat di budgeting bulanan kami. Lanjut, kali ini aku mau bikin tabel, jadi biar nggak bosan, catatan budgeting ini bisa dibuat sesuai keinginan. Bisa ditambah hiasan, gambar, yang penting catatannya tuh jelas dan sesuai kebutuhan kita ya teman-teman. Dan biasanya di halaman yang pertama ini aku catat untuk kategori dari pengeluaran tidak tetap. Alhamdulillah untuk income budgeting Mei ada sebesar 2.700.000. Ada penurunan income dari bulan lalu karena pas lebaran kemarin harus tutup dulu beberapa hari ya teman-teman. Dan karena income berkurang akan ada juga pengurangan di budget beberapa pos termasuk pos tabungan. Jadi untuk penghasilan tidak tetap setiap kali budgeting harus lebih bisa mengatur dan menyesuaikan agar dari income yang berbeda di tiap bulannya bisa tetap dibagi untuk semua kebutuhan. Lanjut, ini aku mulai catat kategori dari pengeluaran tidak tetap dan juga berapa besar budgetnya. Belanja mingguan masih tetap, aku budgetkan 150.000 di tiap minggunya. Untuk belanja bulanan, balik lagi aku anggarkan 350.000. Untuk pos lainnya masih tetap di budget yang sama. Kali ini untuk pos fund sengaja aku kurangin budgetnya jadi 200.000. Terakhir untuk pos dana tak terduga budgetnya 80.000 dan total keseluruhan budget ini aku udah hitung sebesar 1.750.000. Dan seluruh pos kategori udah tercatat. Dan dari setiap kategori dan besarnya budget ini semua aku sesuaikan dengan kebutuhan keluarga kami. Lanjut, untuk halaman berikutnya, aku akan catat untuk kategori pos pengeluaran tetap. Ada pos-pos tabungan, dan dari income, alhamdulillah bisa ngisi 4 kategori tabungan. Ini aku bikin tabel dulu, ada 2 kolom ya untuk kategori dan besar budgetnya. 4 tabungan tadi yang aku ngisinya dari income itu ada tabungan modal, tabungan investasi, tabungan dana darurat, dan sinking fund. Untuk budget dari tabungan ini selalu menyesuaikan dengan besarnya income. Biasanya aku isi di awal budgeting atau aku sisihkan kurang lebih 20% dari income. Dan untuk bisa punya tabungan lain seperti saving challenge, itu aku isi dari sisa budget dan dari extra income ya teman-teman. Dan ini untuk total keseluruhan budget aku udah jumlah sebesar 950.000. Lanjut, aku buat untuk tabel dari tabungan sinking fund. Ada 2 kategori untuk tabungan ini. Ada tabungan dana lebaran yang baru mulai aku isi bulan kemarin. Untuk targetnya sebesar 2.500.000. Lanjut ada dana renov rumah dengan target sebesar 5 juta. Jika udah dibuat tabel atau catatan seperti ini akan lebih mudah saat update sinking fund nanti. Tinggal tulis aja perubahan saldonya ya teman-teman. Dengan sharing budgeting ini bikin nambah semangat buat aku bisa terus konsisten budgeting di tiap bulannya. Semoga video ini juga bisa bermanfaat dan semangat budgeting ini bisa nular ke teman-teman juga.
Untuk waktu bikin budgeting ini biasanya setelah pekerjaan rumah selesai di sela-sela waktu santai agar aktivitas budgeting ini terasa menyenangkan. Dan aku udah selesai ya bikin budget plan bulan Mei 2024. Tinggal nanti di video berikutnya aku akan bagi income ke pos-pos di dompet pintar ini. Semoga untuk rencana anggaran yang aku buat ini bisa sesuai dalam proses penggunaannya dan tidak sampai over budget, agar rencana anggaran ini nggak hanya jadi sebuah catatan, tapi ada kemauan buat aku berproses, belajar, bertanggung jawab, dan bijak dalam mengatur keuangan rumah tangga. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.